Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bahasa Indonesia masih dalam memahami teks biografi. Tapi pemahamannya kita akan membedah untuk masing-masing bagian dari teks biografi. Jadi secara umum teks biografi itu terdiri dari 3 bagian ya, yang mengandung satu, yaitu bagian orientasi berupa pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua peristiwa penting berisi bagian inti biografi. Jadi isi ceritanya mulai dari lahir sampai dengan beliau wafatnya. Kemudian yang terakhir reorientasi, yang itu berupa kesimpulan penutup dari si ketokohan ini tadi. Jadi yang sifatnya untuk reorientasi ini bisa ada ataupun bisa tidak ada. Jadi biasanya kalau reorientasi itu diisi dengan mengenai kontribusi dari si tokoh ini kepada khalayak umum itu apa. Biasanya itu dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Seperti itu. Kemudian mengenai ciri kebahasaan dari teks biografi biasanya ditandai oleh pronomina personal, kata ganti orang ketiga. Jadi ia, beliau, dia. Kemudian adjektif, kata sifat ya, yang nanti menggambarkan karakter, gigih, cerdas, rajin maupun berani. Kemudian verba, itu merupakan kata kerja, verba pasif. Kemudian verba kata kerja tindakan. Jadi pada dasarnya pasti dia mengandung kata kerja, baik yang berupa verba pasif maupun verba yang berupa tindakan. Kita mulai saja untuk pemahaman di dalam teksnya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu, kalau yang namanya belajar itu jangan hanya masalah teori seperti ini, tapi pelajarilah bagaimana pemahaman bacaan. Karena kedepannya itu nanti fokus utama dari pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pemahaman literasi bacaan. Bahkan di dalam tes-tes seperti halnya SNPT ataupun UTBK, literasi bacaan itu menjadi rujukan utama dalam setiap pembuatan soalnya. Jadi tidak ada masalah yang ditanyakan mengenai seperti ini teorinya, atau misalkan pertanyaannya seperti ini. Berikut ini yang merupakan 3 bagian dari struktur teks biografi itu apa? Itu tidak mungkin. Jadi jangan berharap seperti itu. Pasti soal-soalnya adalah berupa teks bacaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita baca terlebih dahulu. Silahkan kalian boleh dengarkan, boleh skip. Dewi Lestari melejit dengan supernova. Dewi Lestari bernama lengkap Dewi Lestari Simangunsong dan akrab dipanggil Di. Sebelum dikenal sebagai penulis novel, sudah lebih dulu ia dikenal sebagai seorang penyanyi yang tergabung dalam trio RSD, Rita, Sita, Dewi. Sebelum ia bergabung dengan RSD, ia pernah menjadi backing vokal untuk Iwaka, Java Chief, dan Chrisye. Sekitar bulan Mei 1994, ia bersama Rida Farida dan Indah Sita Nursanti bergabung membentuk trio RSD atas prakarsa Aji Sutama dan Adi Adrian. Anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Yohan Simangunsong dan Turlan BR Siagian almarhum ini lahir di Bandung 20 Januari 1976. Ayahnya adalah seorang anggota TNI yang belajar piano secara autodidak. Sedangkan saudara-saudaranya pemain biola, guru piano profesional, dan guru piano profesional. Keluarga Di sama seperti keluarga kebanyakan yang hidup sederhana dan harus pandai-pandai mengatur keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMU 2 Bandung, ia melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana FISIP jurusan hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada 1999. Wah, ini mengingatkan Pak Jul punya teman namanya Dwi Aji Wicaksono. Ini juga kuliah di Unpar, Universitas Parahyangan, jurusan arsitektur kalau nggak salah. Teman SD saya dulu dan SMP juga. Kini namanya termasuk jajaran penulis perempuan yang diperhitungkan di dunia sastra Indonesia setelah ia meluncurkan novel Supernova 1, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh, 16 Februari 2001 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Novel yang laku 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari dan terjual sampai kurang lebih 75.000 eksemplar ini banyak menggunakan istilah sains dan cerita cinta.
Sebelum ia banyak dibicarakan orang karena novelnya Supernova, ternyata cerpen D pernah dimuat di beberapa media. Salah satu cerpennya, Sikat Gigi, pernah dimuat di Buletin Seni Terbitan Bandung. Jendela Newsletter yaitu sebuah media berbasis budaya yang independen dan berskala kecil untuk kalangan sendiri. Tahun 1993 ia mengirim tulisan berjudul Ekspresi ke majalah Gadis yang saat itu mengadakan lomba menulis dan ia berhasil mendapat hadiah juara pertama. 3 tahun berikutnya ia menulis cerita bersambung berjudul Rico the Choro yang dimuat di majalah mode. Bahkan ketika masih menjadi siswa SMU 2 Bandung, ia pernah menulis sendiri 15 karangan untuk buletin sekolah. Sarjana jurusan hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini mengaku bahwa novel Supernova berawal dari pergumulan dan perenungannya yang dalam tentang spiritualitas. Kalau mencari agama ini. Di akhir 1999, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya tentang pemahaman religi di tengah masyarakat. Dimulai banyak membaca. Ia ingin tahu lebih banyak ajaran Hindu, Buddha, Islam, termasuk mengenal lebih jauh tokoh-tokoh dunia seperti Einstein dan Hawking yang dikenal brilian dalam mencari jawaban atas eksistensi manusia di muka bumi ini. Selama menulis Supernova 1, Di berdiam di rumah ditemani 2 peliharaannya. Selama berbulan-bulan, ia sering keasikannya menulis di depan komputer. Menurutnya, masa-masa itu adalah masa yang paling mendamaikan dan mengasihkan. Adapun kegiatan bersama RSD dilakukannya 2 kali seminggu. Dalam memasarkan Supernova 1 ini, Di menggunakan uang tabungannya dan membentuk penerbit bernama True D Books. Alasan ia memilih merangkap menjadi penerbit selain menjadi penulis karena ia tidak ingin naskahnya diedit oleh penerbit. Apalagi ia sempat beberapa kali ditolak percetakan. Pada Maret 2002, Di meluncurkan Supernova 1 edisi bahasa Inggris untuk menembus pasar internasional dengan menggait Harry Eveling 60 tahun ini istilahnya. Seorang yang ahli dalam urusan menerjemahkan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Supernova pernah masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award KLA yang digelar QB World Book. Sukses dengan novel Supernova 1, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Bagian pertama Supernova 2, Supernova 2.1 Akar sudah lepas ke pasaran pada 16 Oktober 2002 di 20 kota utama Indonesia. Novel Supernova 2.1 sempat mendapat protes keras dari kalangan umat Hindu karena dianggap melecehkan lambang keagamaan Hindu lewat surat tertanggal Bali 26 Februari 2003 yang diatasnamakan Ketua Umum DPP FIM HDA Ngurah Arya Wedakarna, MWS dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Forum Intelektual Muda FIM HD Hindu Dharma yang berkedudukan di Bali. Mereka menolak dicantumkannya lambang Omkara atau Aum yang merupakan aksara suci Brahman, Tuhan Yang Maha Esa dalam Hindu sebagai cover dalam bukunya. Akhirnya disepakati bahwa lambang Omkara tidak akan ditampilkan lagi pada cetakan kedua dan seterusnya. Dalam memasarkan Supernova 2.1 Akar, Di memilih tidak lagi memasarkan sendiri bukunya. Ia menjalin kerjasama dengan Park Communication, suatu perusahaan penerbitan yang sekaligus perusahaan promosi. Di samping Park, muncul sebuah wadah baru, True D Semesta. Di Park dan True D Semesta, Dewi memiliki sejumlah saham dan mendapatkan royalti sekitar 20%. Namun, sayang, pertengahan tahun 2003, Dia akhirnya berpisah jalan dengan penerbit buku keduanya ini, dan kini ia kembali sendiri memasarkan bukunya. Novelnya yang lain, Perahu Kertas, Recto Verso, dan Madre. Kita mulai pembahasannya lebih dalam. Struktur teksnya jelas ada orientasi atau pengenalan si tokoh. Itu terlihat pada paragraf pertama ya. Nah, seperti ini. Jadi mengulas tentang keluarganya. Jadi orientasi ini berisi tentang asal usul tokoh dari keluarganya, ditinjau dari keluarganya. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan si tokoh.
ini juga termasuk termasuk reorientasi. Jadi reorientasinya, struktur teksnya ya. Satu, yang pertama reorientasi itu paragraf 1 dan 2. Kemudian yang B, rangkaian isinya. Isinya itu jelas paragraf tadi 1 2 ya. Satu reorientasi kan 1 2. Untuk isi ya, atau rangkaian cerita, isi paragraf 3, 4, 5, 6, 7. Jadi paragraf 3 sampai dengan 6. Kalau 7 itu terakhir, ini merupakan kesimpulan. Kesimpulannya D ini tetap menjadi seorang novelis ya. Namun dia pecah kongsi dengan penerbit yang sebelumnya dia bekerja sama. Dengan Bulk Communication ini kemudian pecah kongsinya dengan Bulk Communication. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan bahwa reorientasinya adalah pada paragraf 7. Seperti itu. Oke, gitu ya. Untuk pemahaman yang soal nomor 1. Kemudian karakter teks biografinya. 1. Berbentuk narasi. Yes, benar ya. Penjelasannya apa? Karena apa? Di sini berupa urutan atau runtutan peristiwa dari si tokoh. Nah, itu bisa dikatakan sebagai berbentuk narasi. Jadi mulai kelahiran si tokoh, mengenai dari keluarganya, cerita tentang keluarganya, riwayat pendidikan, kemudian diikuti dengan isi rangkaian peristiwa selama menjadi seorang novelis, naik turunnya menjadi seorang novelis ya. Itu semuanya diceritakan. Nah, kalau yang namanya cerita itu bisa dikatakan sebagai berbentuk narasi. Kemudian karakteristik berbentuk fakta. Yes, ya. Karena semua peristiwa-peristiwa ini itu terjadi atau benar-benar terjadi. Tidak ada yang berupa imajinasi. Seperti halnya menjadi seorang novelis itu benar-benar itu seorang novelis. Karena apa? Karena ada hasilnya, ada bukunya, ada ini bukti 12.000 eksemplar cetak. Nah, itu merupakan fakta. Seperti itu. Kemudian karakteristik berikutnya adalah terdapat kejadian penting. Ya, itu yes, ada ya. Ya, buktinya apa? Kejadian pentingnya adalah beberapa nominasi yang sempat diperoleh oleh D. Di antaranya adalah, nah di sini Supernova atau novel karya D itu pernah masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award. Seperti itu. Jadi terdapat kejadian penting. Ya, ada. Buktinya ini tadi. Seperti itu. Berikutnya kita evaluasi mengenai karakteristik teks biografi ditinjau dari struktur kebahasaannya atau ciri-ciri bahasanya. Kita lihat pronomina personal ketiga. Itu jelas ada. Buktinya apa? Kita bisa lihat langsung di dalam teks bacaannya. Itu ada kata-kata sebentar. Iya. Nah, ini sebelum ia bergabung itu juga iya lagi. Ini merupakan bukti pronomina personal ketiga. Ini sebelum iya lagi. Iya. Jadi iya lagi. Nah, banyak sekali pronomina personal ketiga yang digunakan ya. Buktinya bisa kalian cari sendiri.
Ada banyak perulangan pronominanya. Berikutnya, adjektif. Nah, kalau adjektifnya atau kata sifatnya ini Pak Jul belum menemukan. Bahkan satu pun kata sifat untuk menggambarkan si tokohnya itu belum Pak Jul temukan. Silahkan kalau misalkan saudara-saudara sudah menemukan mengenai adjektifnya ini, silahkan bisa ditulis di kolom komentar dan bisa dituliskan mengenai buktinya juga. Jadi adjektifnya apa, terdapat dalam kalimat mana, paragraf mana, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian verba pasifnya itu jelas ada. Ya, kita bisa lihat ya. Verba pasif tadi Pak Jul ketemu mana ya? Kalau verba tindakan itu mudah, yang awalannya me itu gampang banget. Kalau yang verba tindakan ini ya, ini menjadi, memilih, menggunakan, kemudian membaca, mengadakan. Banyak kalau verba tindakan itu. Tapi yang sedikit itu verba pasif. Coba kita cari dulu. Verba pasif itu ada di mana? Kayaknya tadi Pak Jul sudah menemukan. Tadi mana ya? Kayaknya ada yang pakai awalannya ber. Kok tidak ada ya? Bentar. Nah, ini bergabung, membentuk. Nah, bergabung ini termasuk verba pasif yang tidak membutuhkan objek. Kalau tindakan aktif itu kan membutuhkan objek. Seperti itu. Kok tidak membutuhkan objek? Objeknya dikenai pekerjaan maksud saya. Itu ya, contohnya cuman ada satu ya. Bergabung ini. Bergabung, dipanggil. Ini juga pasif kalau dipanggil ini. Jadi memanggil. Kalau dipanggil itu, kalau memanggil itu kan aktif. Kalau pasif itu dipanggil. Nah, ini pasif. Bergabung pasif, dikenal pasif. Ya kan? Itu kalimat-kalimat yang menggunakan verba atau kata kerja pasif. Seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau di dalam tata bahasa kan mudah. Kalau misalkan yang ada awalan me, itu pasti dia kalimat pasif. Karena apa? Karena dia membutuhkan objek. Seperti itu. Tapi kalau pasif itu biasanya awalannya di. Misalkan saya makan bakso, bakso dimakan saya. Nah, itu namanya kalimat pasif. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman teksnya secara lebih dalam ya mengenai teks biografi. Jadi kesimpulannya bahwa struktur teks biografi itu mengandung 3 buah unsur bagian ya, yaitu orientasi. Ini kok Pak Jul tulis reorientasi toh. Orientasi, kemudian isi, baru reorientasi. Itu secara umumnya. Kemudian yang kedua, struktur teks biografi ditinjau dari segi kebahasaannya harus mengandung pronomina personal ketiga atau kata ganti. Kemudian yang kedua adjektif, kemudian verba pasif, kemudian pasti mengandung verba tindakan. Itu pasti dipastikan merupakan teks biografi. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada latihan soal akhir bab pada
bagian video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.